wa laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah. Dan tidak ada satupun amalan yang pelakunya apabila meninggalkan amalan tersebut dia keluar dari agama Islam kecuali apa? Kecuali salat, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tidak ada pun satupun amalan. Ya, tadi kita masalah i'tiqad, na'am i'tiqad. Adapun dalam hal amalan, ya, orang itu nanti kan bercabang-cabang nih amalan-amalan ini. Ada salat, zakat, puasa, haji, berbakti pada kedua orang tua, dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya. Ini amalan-amalan dan tidak ada, kata Imam Ahmad, ya, walaisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah, yang apabila seseorang meninggalkannya dia akan keluar dari agama Islam kecuali apa? Kecuali salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat ini perkara yang besar sekali, yang ternyata pada hari ini banyak sekali dari kaum muslimin yang meremehkannya. Kalau dia meyakini salat itu tidak wajib, ini para ulama sepakat nih, tidak ada selisih. Tadi kan masalah i'tiqad. Ya, masalah i'tiqad. Dia meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib dan dia berilmu tentangnya, maka ini sepakat para ulama orang ini murtad, keluar dari agama Islam. Ya, bukan ini yang disampaikan Imam Ahmad, bukan. Tapi yang dimaksud dengan Imam Ahmad di sini adalah orang yang dia tidak sholat karena apa? Karena malas. Dia meyakini sholat itu wajib, tapi tidak sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan tadi di antaranya Imam Ahmad, ya, orang-orang seperti ini mereka keluar dari agama Islam. Imam Ahmad mengatakan tidak ada satu amalan pun yang ditinggalkan seseorang yang menjadikan orang itu keluar dari agama Islam kecuali sholat. Dalilnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dan antara mereka adalah as-salat. Barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar, maka dia telah kufur. Siapa yang mengatakan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini salat fardu yang 5 ya kita bahas ini, bukan salat sunnah. Dia tahu ini salat wajib tapi salat dia tidak mau salat. Ya. Dia tidak mau sujud kepada Allah azza wajalla. Iya kan? Iblis tidak mau sujud, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau disuruh sujud satu kali, tidak mau. Ini orang ini berkali-kali disuruh sujud, tidak mau sujud kepada Allah. Baik. Ini pendapat pertama. Ini ada khilaf memang dalam masalah ini. Ya. Yang jadi khilaf ini adalah sewaktu orang itu dia tidak sholat, ya, tidak sholat karena malas, bukan karena dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Kalau sholat itu tidak wajib, dia berkeyakinan itu sudah jelas ini. Sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama. Tidak ada khilaf kalau masalah ini. Yang jadi masalah adalah tadi kalau misalnya dia malas sholat, tidak mau sujud kepada Allah. Nah, maka pendapat pertama, ini pendapat pertama tadi mengatakan bahwasanya orang ini kafir, keluar dari agama Islam. Ya, murtad orang ini. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, dan pendapat ini pendapat yang rajih insyaallah, pendapat yang lebih kuat, yaitu orang tersebut tidak keluar dari agama Islam. Dan ini kufur kecil, kata para ulama, yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam.
dalilnya ya harus ada dalil gitu kan. Kok dalilnya perkataan Ustadz Fulan, enggak bisa. Tadi ada hadis Nabi. Bagaimana hadis Nabi disandingkan atau dilawan dengan perkataan Ustadz atau perkataan ulama atau perkataan kiai atau perkataan sahabat? Enggak bisa. Harus ya dalil perkataan Nabi yang harus kita dahulukan. Ya, masalahnya juga dalam perkara ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Hakim. Terkala Rasul yang mulia SAW menceritakan tentang keadaan di akhir zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut thawbi." Agama Islam ini akan lenyap sebagaimana lenyapnya warna pada baju dikarenakan luntur. Sampai-sampai manusia itu nanti tidak tahu apa itu puasa. Manusia juga tidak tahu apa itu sholat. Dia juga tidak mengetahui apa itu nusuk. Apa itu nusuk? Kurban. Manusia juga tidak kenal lagi apa itu sedekah. Ya, akan aja nanti di akhir zaman ya agama Islam itu kan luntur, orang tidak kenal lagi agama Islam. Ya. Para ulama udah meninggal gitu kan. Sampai apa? Puasa saja mereka tidak tahu, sholat saja tidak tahu, kurban tidak tahu, ya. Kemudian Al-Qur'anul Karim, kitabullah pun akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada suatu malam sehingga tidak tersisa satu pun ayat, tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an di atas muka bumi. Udah tidak kenal lagi Al-Qur'an. Nanti keadaan di akhir zaman. Dan tersisalah sekelompok manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz, laki-laki dan wanita yang tua renta, yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimat la ilaha illallah. Kami mengetahui dahulu dari bapak-bapak kami suatu kalimat, ya. Apa itu? La ilaha illallah. Dulu pernah dengar, pernah diajarkan oleh bapak-bapak kami satu kalimat la ilaha illallah. Udah enggak tahu salat dah. Enggak tahu lagi itu puasa, enggak tahu lagi itu zakat, enggak tahu lagi itu haji. Al-Qur'an diangkat. Tinggal yang tersisa apa? La ilaha illallah. Dan kami pun mengucapkannya. Ya, sebagian orang ini yang tersisa apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu aja mereka ucapkan. Mereka udah enggak puasa, enggak salat, enggak zakat. Ya, cuman mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Silah, ya, seorang tabi'in, dia berkata, apakah kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi mereka sedangkan mereka tidak tahu lagi itu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu kurban, tidak tahu sedekah? Manfaatkah kalimat la ilaha illallah itu? Ya, sholat dah tidak, puasa enggak, sedekah enggak, apalagi haji. Ya, baca Quran udah diangkat, enggak bisa lagi. Manfaat enggak kalimat itu, kalimat la ilaha illallah tadi? Lalu Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berpaling dari Silah ini. Ya, sampai Silah ini bertanya sebanyak 3 kali, apakah kalimat itu manfaat? Apakah kalimat itu manfaat? Apakah kalimat itu bermanfaat? Ya. Setiap kali Silah bertanya kepada Huzaifah, ya Huzaifah berpaling. Ya, sampai yang ketiga kalinya Huzaifah pun menjawab pertanyaan Silah ini, ya Silah tunjihim minan nar. Wahai Silah, dengan kalimat itu mereka akan diselamatkan dari neraka. Ya Silah, wahai Silah, tunjihim minan nar. Dengan kalimat itu mereka akan diselamatkan dari neraka. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, padahal mereka tidak sholat. Ya, maka ini dalil yang digunakan oleh para ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat, ya, maka tidak keluar dari agama Islam selama masih ada la ilaha illallah. Berkata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala anhu, dalam hadis ini terdapat faedah fikih yang penting, yaitu syahadat la ilaha illallah
persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, ini dapat menyelamatkan seseorang yang mengucapkannya dari kekekalan di dalam neraka, meskipun dia tidak melaksanakan amalan apapun dari rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan semisalnya. Walaupun dia tidak mengerjakan amalan lain dari rukun Islam, asalkan ada rukun yang pertama, ya, asalkan dia bersaksi la ilaha illallah, maka kalimat inilah yang nantinya yang akan menyelamatkan dia dari neraka Allah. Dan sudah kita bahas ya tentang orang yang nanti dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan udah gosong, udah hancur, ya. Kemudian dicari, ternyata orang ini masih ada kalimat tauhid, ada la ilaha illallahnya, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Dan di antara hal yang telah dimaklumi bahwasanya para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan rukun Islam selain syahadat. Ya, para ulama berselisih tentang rukun Islam ini karena ini rukun, namanya rukun. Ya, rukun Islam. Khususnya lagi masalah solat. Ya, selain syahadat, ya syahadat udah jelas. Syahadat harus ada. Kalau tidak ada syahadat, udah selesai. Rukun-rukun Islam selainnya yang datang di belakangnya tidak ada manfaatnya kalau tidak ada la ilaha illallah. Ya. Namun kalau la ilaha illallahnya ada, kemudian yang selainnya tidak ada, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, khususnya yang paling tajam adalah tentang masalah solat. Tadi yang mengatakan orang yang tidak solat keluar dari Islam, ini ada salafnya. Yang mengatakan tidak juga ada salafnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas ini, mereka ini tidaklah kafir, tidak keluar dari agama Islam, tidak murtad, akan tapi dihukumi fasik. Adapun Imam Ahmad ya dengan tegas mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat ini keluar dari agama Islam dan dia dibunuh, orang ini ya dihukum mati ya karena murtad, keluar dari agama Islam. Dan orang yang tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Orang yang zina apa sih hukumnya kalau dia sudah menikah? Dirajam sampai mati. Kalau orang yang berzina saja itu dirajam sampai mati, maka orang meninggalkan sholat lebih berhak untuk dihukum mati. Yang mana sih yang besar dosanya? Tidak sholat atau berzina? Tidak sholat, besar dosanya jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat ini keluar dari agama Islam dan dia ditangkap, ya disuruh tobat, kok tidak dihukum mati. Terlepas dari khilaf para ulama tadi, taulah kita bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah perkara yang besar, yang para ulama sampai berbeda pendapat tentang hukum yang pantas bagi orang yang meninggalkannya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya hukuman yang pantas diberikan kepada orang yang tidak sholat ini adalah dia didera dan dipenjara. Ya, ditangkap orang tidak sholat, ditangkap, dipenjara. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, maka hukuman yang pas untuk mereka ini adalah dibunuh. Ya, makanya kita kalau misalnya ada saudara kita, ya, apalagi misalnya adik kita, kakak kita, abang kita, bapak kita, ibu kita tidak sholat, ya Allah, ya ini harus benar-benar kita perjuangkan. Ya, karena ini perkara yang besar, lebih buruk daripada zina ini dosanya. Ya, lebih buruk daripada apa? Makan riba. Ya, karena ini rukun Islam yang dia tinggalkan. Ya, bahkan tadi kita lihat ulama saja sampai khilaf, selisih pendapat. Ya, ini kafir atau tidak orang ini? Ya, ini dihukum apa ini yang pantas? Dan tidak ada pujian bagi orang yang tidak sholat, gitu kan? Ya, ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat merupakan dosa yang besar. Namun tetap diingat bahwasanya yang melakukan hukuman di sini tadi kita sampaikan ditangkap, gitu ya. Ini adalah ulil amri, ya pemerintah, bukan antum yang nangkapnya, gitu kan? Sholat ditangkap, dipenjara, bukan, ya. Ini ulil amri, pemerintah yang melakukannya, ya. Mereka lah yang berhak untuk melakukannya, bukan individu-individu yang lainnya.